Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini ya teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjutkan untuk materi belajar trading forex dari nol teman-teman. Ini nggak terasa banget, ini sudah sampai di episode ke-32 teman-teman ya. Dan kali ini kita akan bahas tentang apa itu indikator trading forex ya teman-teman. Ya, kali ini kita akan bincang-bincang tentang indikator ya, dari paling dasar terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang masih pemula, yang masih awam, silahkan tonton dari episode ke-1 karena di sini saya menyediakan materi secara lengkap. Jadi tentang istilah-istilah trading biar nggak bingung ya, cara buka akun, deposit dan lain sebagainya dari nol banget, saya sediakan semuanya di channel ini ya teman-teman. Oke, kita akan bahas satu pembahasan penting dalam dunia trading yang bernama indikator trading. Indikator itu apa? Indikator itu adalah sebuah alat untuk memudahkan analisa, ya. Jadi sebuah alat untuk memudahkan analisa. Oke, saya di sini akan bahas lengkap kelebihan dan kekurangan dari indikator trading. Kemudian jenis-jenis indikator itu ada apa saja, ya, dan juga cara menggunakannya gimana saja. Itu akan saya bahas lengkapnya ya pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum itu kita simak dulu untuk promo yang satu ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker Efek Pro ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Efek Pro ini teman-teman menarik sekali. Buat teman-teman yang baru pertama kali itu bisa mendapatkan welcome bonus ya. Ini lihat nih. Jadi daftar di Efek Pro, deposit $50 minimal dan dapatkan welcome bonus. Jadi ketika teman-teman daftar nanti bisa melalui link yang ada di deskripsi ya. Kemudian buka akun. Nah, teman-teman nanti ketika deposit $50 itu dapat klaim bonus $50. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan ekuitas totalnya itu $100 dan bisa kalian tradingkan. Profitnya bisa kalian withdraw juga seperti itu ya. Oke teman-teman ya, untuk daftarnya teman-teman bisa menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi alat untuk analisa. Jadi ini bisa teman-teman munculin di ini ya, entah itu di TradingView ya, di TradingView teman-teman bisa munculin atau di MetaTrader juga bisa ya. Kalau di MetaTrader itu klik aja sembarang ya teman-teman, nanti muncul logo F di bagian atas kayak gitu ya, muncul logo kayak F kayak gitu. Nanti teman-teman pilih aja indikator di situ ya teman-teman semuanya untuk memunculkan indikator. Nah, kalau teman-teman pakai TradingView itu juga bisa, caranya kalian masuk di menu indikator sini. Kemudian kalian cari saja nama indikatornya, misalkan ya Bollinger Bands, misalkan kayak gini. Nah, tinggal kalian klik untuk memunculkan indikator tersebut. Nah, ini kan ada sekarang. Tadi kosong ya, coba kita hilangin Bollinger Band tadi. Cara ngilanginnya kita tinggal klik di sini deh. Nah, sampai aktif kayak gini. Kemudian kita klik del. Nah, ini kan hilang, nggak ada indikatornya ya. Sekarang kita munculin. Ini cuma contoh aja ya. Nah, jadi indikator itu adalah alat ya. Biasanya ada sebuah tanda itu untuk memudahkan analisa. Nah, sekarang saya bahas dulu ya untuk jenis-jenis indikator yang paling umum digunakan itu ada beberapa. Nanti teman-teman bisa milih sendiri. Sudah saya buatkan materinya di channel Praktisi Forex ya. Teman-teman bisa buka. Nah, di sini ada beberapa jenis indikator. Di sini ada Fibonacci retracement, Bollinger Band, indikator envelopes, moving average, parabolic, RSI, MACD, sama stochastic. Jadi ada banyak ya. Ada moving average, kemudian ada MACD ya tadi. Kemudian ada Bollinger Band. Kemudian ada apa tadi? Banyak ya. Coba. Nah, envelopes ya. Kemudian banyak sekali. Indikator itu banyak. Contoh teman-teman masuk di TradingView di menu indikator sini ya, teman-teman cari di sini ada banyak sekali.
Dan tips dari saya teman-teman ya, pakai satu saja teman-teman, pakai satu indi saja yang kalian memang ahli dan mendalami indikator tersebut gitu. Jadi nggak usah bingung, bang indikatornya pakai yang mana dong ya. Kalian pilih salah satu indikator, kalian cari materinya ya. Ini contoh, ini saya berikan materi ada beberapa ya untuk cara penggunaannya. Nanti teman-teman bahas di sini ya. Karena kalau saya bahas semuanya satu persatu di sini nggak selesai 3 jam teman-teman ya. Jadi pilih salah satu, kemudian perdalam. Kalau teman-teman mau memperdalam moving average silakan, MACD silakan, Bollinger Band silakan, envelopes silakan. Intinya pakai satu aja yang teman-teman ahli. Dan cara menggunakannya teman-teman, indikator itu cara menggunakannya harus plus price action. Nah, price action itu apa? Harus plus zona penting ya, plus pola candlestick ya. Price action itu yang saya maksud ini. Jadi indikator itu menurut saya harus tetap kita kombinasikan dengan pola candlestick dan zona penting. Zona penting itu apa? Support resistance dan supply demand sudah saya bahas di episode sebelumnya. Makanya jangan loncat-loncat. Support resistance, doji, hammer, engulfing, harami. Ini kepake sampai kapanpun, tren dan struktur market. Ya, termasuk pada saat teman-teman menggunakan indikator harus paham ini semuanya. Oke, saya kasih contoh ya. Contoh untuk penggunaan indikator Bollinger Band. Ya, di sini setelah kita munculkan indikator akan ada 3 garis kayak gini. Nah, ini bisa menjadi sebuah tanda di mana garis yang paling atas itu menandakan high-nya market. Ya, biasanya kalau nyentuh garis paling atas itu ada yang mantul beberapa, tapi ada juga yang bablas terus. Ya, kemudian garis yang bawah itu tanda low-nya market. Atas itu untuk nyari peluang sell, bawah untuk nyari peluang buy. Ini indikator salah satu contoh ya. Namanya adalah Bollinger Band, teman. Tapi teman-teman harus tetap padukan dengan pola candlestick. Contoh ya, ini di garis yang bawah, garis yang tengah, garis yang atas. Garis yang bawah ini kan untuk nyari peluang buy. Ya, kalau teman-teman nggak padukan dengan candlesticknya, kalian buy di sini, ya babak belur gitu. Beda kalau kalian buy di sini. Jadi di sini ada candlestick bullish harami ya. Dan trennya dia masuk di tren bullish ya. Setelah koreksi ya, naik koreksi, naik koreksi, naik koreksi. Di sini ada bullish harami. Jadi kalau indikator teman-teman nggak kalian padukan dengan zona penting plus pola candlestick, babak belur. Ini adalah kuncinya. Jadi teman-teman mau pakai indikator apapun terserah. Tapi kalau menurut saya adalah padukanlah dengan zona penting plus pola candlesticknya. Karena kalau kalian nggak padukan, babak belur. Contoh ya, ini kan indikator gunanya untuk menandai yang bawah itu buy, yang atas itu sell ya. Yang tengah itu dia di middle trendnya ya. Oke, di sini teman-teman, kalian mungkin akan sell di sini. Tapi apa yang terjadi? Marketnya naik terus gitu. Padahal yang atas ini kan untuk sell ya. Oh ya, sell gitu, udah nyampe di atas nih kayak gitu. Ternyata naik terus gitu. Karena apa? Karena memang di zona penting dia nggak masuk, untuk area sell sama sekali itu nggak masuk. Ya, nggak di resisten, pola candlesticknya nggak ada, signal sell-nya gitu. Gitu teman-teman ya. Termasuk sekarang nih, ya, dia hampir masuk di garis bawah, artinya dia hampir masuk di peluang untuk buy di sini. Nah, apakah kalau pas nyentuh garis bawah ini langsung buy? Enggak teman-teman. Kalau saya akan tetap menunggu pola candlestick. Entah itu ada bullish harami, entah itu ada engulfing, ya, entah itu ada pola yang lainnya, pola buyer ya. Di situ saya baru buy. Jadi indikator itu menurut saya adalah sebuah pendukung, ya, pendukung selain zona penting plus pola candlestick kayak gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ini gunanya kalau Bollinger Band nih sebagai contoh, kan ada banyak ya indikator ini. Yang tak kasih contoh Bollinger Band. Bollinger Band ini sangat berguna untuk kita mengetahui high dan low-nya market. Jadi kalau dia sudah mendekat sama garis yang bawah ini, kita tinggal nyari peluang buy. Ya, tapi kalau pas nyentuh jangan langsung buy, karena ini ya, nyentuh ini nggak langsung naik teman-teman. Naik turun lagi baru naik ya. Jadi nggak langsung naik pas nyentuh. Pas nyentuh banget kita tunggu dulu sampai pola candlesticknya terbentuk signal buy, baru kita buy kayak gitu.
Ya, ini bagus teman-teman. Sebuah indikator yang sangat bagus untuk teman-teman mengetahui high dan low-nya market ya. Di sini tinggi, di sini rendah. Ya, untuk nyari peluang buy-nya kita harus lihat pola candlestick. Di sini kan ada bearish engulfing. Di sini kan ada doji sebelahnya buka naik teman-teman. Ya, jadi nggak langsung di buy gitu aja pada saat nyampe atas atau bawah. Tapi lihat pola candlestick-nya juga kayak gitu. Ini indikator yang cukup bagus ya, Bollinger Band namanya. Oke teman-teman ya. Sekian pengantar dari saya untuk indikator ini. Jadi di sini saya bahas lebih lanjut ya jenis-jenis indikator. Teman-teman cek aja praktisi forex kayak gitu. Kemudian kalian masuk ke menu video, kalian scroll ke bagian bawah di sini. Nah, di sini ada beberapa indikator, ada Fibonacci, Bollinger Band, indikator inflow post, moving average, parabolic. Kalian pilih salah satu ya. Itu untuk memudahkan kalian. Di situ saya kasih tutorialnya lebih lengkap, lebih dalam. Karena kalau saya bikin semuanya di sini ya nanti kepanjangan videonya kayak gitu. Oke ya teman-teman, kita sudah sampai di episode ke-32. Nanti kita akan lanjut untuk episode ke-33. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya.